Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhassa. Selamat bertemu kembali, Namo Buddhaya. Saudara-saudara sedama yang berbahagia dimanapun berada, pada kesempatan yang baik ini di program acara Sentuhan Jiwa pada Jurnal TV, pada kesempatan yang baik ini saya akan mengulas tema tentang Panca Dhamma Niyama. Jadi kita tahu bahwa di dalam agama Buddha itu kita kenal namanya dengan niyama atau hukum. Nah, sebelum ke situ saya akan menyampaikan beberapa hal dulu, bahwa prinsip dasar agama Buddha itu adalah tentang pencapaian atau pencerahan. Nah, siapa mereka yang sudah mencapai pencerahan? Nah, yang sudah mencapai pencerahan adalah orang atau makhluk yang sudah mengikis semua kekotorannya atau debu yang melekat kepada dirinya, sehingga dapat melihat dengan jelas apa sebenarnya hidup ini, apa tujuan dari hidup ini, dan kemana hidup ini akan berakhir. Nah, itu hanya bisa dicapai dengan apa? Dengan akumulasi karma atau paramita-paramita yang baik. Dan itu tidak bisa dilakukan hanya sekedar sekali kehidupan, tetapi harus dijalani dengan berkalpa-kalpa atau berkali-kali kehidupan. Nah, tidak mudah memang, dan kita tidak boleh pesimis, karena kita akan hidup sesuai dengan apa yang kita perbuat. Artinya bahwa kita menentukan kehidupan kita sendiri. Nah, Buddha itu adalah sebenarnya sebuah gelar saja kepada orang yang telah mencapai pencerahan itu. Nah, sama sang Buddha adalah orang yang telah mencapai kesempurnaan itu dengan usahanya sendiri. Kemudian sang Buddha atau sama sang Buddha itu akan mengajarkan kita yang disebut dengan Dharma. Nah, Dharma yang disampaikan oleh semua para Buddha itu pada hakikatnya sama, yaitu tentang bagaimana hidup ini, artinya hidup ini adalah penderitaan. Kemudian apa penyebab dari penderitaan itu? Kemudian ada jalan untuk mengakhiri penderitaan. Kemudian ada akhir dari penderitaan itu sendiri. Nah, di situ sudah disampaikan oleh Buddha Gautama sebagai Buddha pada zaman kita sekarang. Nah, nanti pun pasti akan muncul Buddha-Buddha yang lain apabila Dharma ini sudah tidak dipraktekkan oleh tidak hanya manusia, bahkan para dewa. Nah, nanti akan muncul Buddha selanjutnya. Jadi, saudara-saudara sedama yang berbahagia, artinya Dharma itu tetap ada. Jadi, Buddha itu muncul atau tidak muncul, Dharma itu tetap ada. Hanya saja kita tidak mengetahuinya. Nah, kita ini mengetahui Dharma dari siapa? Kita ini mengetahui Dharma dari Buddha Gautama atau sama sang Buddha yang telah mencapai kebuddhaan dengan usahanya sendiri, yaitu Buddha Gautama. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya akan menjelaskan tentang Panca Dhamma atau 5 Dhamma Niyama, yaitu tentang hukum alam. Jadi ada 5 hukum alam yang dimana sebenarnya itu ya yang mengatur hidup kita. Tidak hanya perilaku kita, tetapi juga semesta alam. Itu diatur oleh 5 hukum ini yang disebut dengan Panca Dhamma Niyama. Nah, Panca Dhamma Niyama ini ditemukan atau diketahuilah oleh sang Buddha. Kemudian Buddha mengajarkannya kepada kita. Artinya Buddha itu sebagai guru, karena orang yang mengetahui ilmu, tahu ilmu tentang apa? Tentang keduniawian ini. Kemudian diajarkanlah itu kepada orang lain. Nah, yang mau mendengarkannya, ya itulah disebut siswanya atau muridnya.
termasuk kita. Kita ini mempraktekkan dharmanya yang sudah disampaikan beribu-ribu tahun yang lalu. Kita masih bisa mempraktekkan ajarannya itu yang disebut dengan Dharma Sang Buddha. Nah, lalu Sangha sebagai apa? Sangha di sini sebagai pengawal dharma. Pengawal dharma. Artinya mereka lah dharma ini, apabila masih ada sangha, maka dharma ini masih bisa bertahan. Itu. Jadi kemudian sangha ini yang akan menjaga dharma ini. Nah, kita sebagai umat awam itu bisa sekarang ini bisa mendapatkan dharma tidak hanya melalui anggota sangha, tetapi bisa melalui alat-alat seperti YouTube, seperti WhatsApp, kemudian hal-hal yang lain yang sifatnya adalah teknologi. Itu sekarang sudah berkembang. Nah, artinya kita bisa mendapatkannya dari mana saja. Jadi tidak ada alasan kita tidak tahu tentang dharma itu, karena dharma itu sudah disampaikan Sang Buddha dan sekarang masih ada. Tinggal kita mau mempelajarinya apa tidak. Karena tanpa kita mempelajarinya maka kita tidak akan tahu. Dan kalau kita tidak tahu, bagaimana kita mau mempraktekannya? Padahal dharma itu harus dipraktekkan. Tanpa dipraktekkan maka kita tidak akan mendapatkan manfaatnya. Jadi sebatas teori saja. Gitu. Jadi kalau sudah seperti itu, kita percuma mengetahui dharma. Karena tidak mendapatkan manfaatnya. Gitu. Jadi harus ada manfaat di dalam diri kita atau hidup kita. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama. Yang pertama itu disebut utu niyama. Nah, utu niyama ini adalah hukum yang mengatur tentang iklim. Jadi bagaimana iklim ini, ada panas, ada hujan, ada angin, kemudian ada air ada surut, ada pasang, kemudian bagaimana bumi ini terbentuk, kemudian bagaimana bumi ini hancur. Nah, itu melalui proses. Tidak ada yang namanya bumi itu hancur seketika, tidak ada. Jadi semua yang terbentuk pasti akan hancur, sama dengan badan kita. Gitu. Badan kita ini dari kecil terbentuk, kemudian dewasa, kemudian nanti tua, kemudian akhirnya kembali lagi ke tanah, ke unsur, 5 unsur. Itu sebuah proses, saudara-saudara Dhamma. Jadi tidak ada yang diciptakan langsung ada, kemudian nanti langsung hancur seketika. Tidak ada di dalam agama Buddha. Konsep itu tidak ada. Semua berproses. Jadi apabila ada, pasti melalui proses. Ada namanya sebabnya, barulah ada akibat. Gitu. Nah, sama juga, nanti penghancuran juga sama. Penghancuran itu melalui proses. Tidak ada yang tiba-tiba hancur. Nah, inilah yang diatur oleh hukum utu niyama tadi. Nah, dengan mengetahui hukum utu niyama ini, jadi kenapa kok sekarang ada hujan? Kenapa kok hujan yang dulu misalnya teratur, tapi sekarang hujannya sudah tidak teratur? Bahkan sekarang Januari saja sekarang sudah tidak ada hujan. Kadang udah panas sekali. Padahal dulu harusnya itu masih hujan. Artinya apa? Pergeseran itu kenapa? Karena tingkah laku manusia sendiri, penghuninya sendiri. Bagaimana ada pemanasan global? Apakah itu juga kesalahan salah satu sosok? Tidak demikian di dalam agama Buddha. Itu sebuah proses. Proses itu disebabkan oleh sebab. Nah, sebab itulah yang mempengaruhi akibat tadi. Kenapa kok hujannya sekarang beralih? Yang dulunya 3 bulan misalnya, sampai misalnya sekarang kok 2 bulan aja sudah panas lagi dan nggak hujan. Misalnya Januari kok sudah nggak hujan lagi. Nah, di situ terjawab sudah bahwa tingkah laku penghuni bumi itu mempengaruhi cuaca. Bagaimana ada pemanasan global seperti itu. Kemudian dulu panasnya tidak seperti ini, tapi sekarang luar biasa. Nah, itu semua karena perbuatan dari manusia sendiri. Bagaimana sekarang orang harus pakai AC, kendaraan, segala macam. Dulu kan tidak. Nah, perkembangan itu yang mempengaruhi iklim. Itu terjawab juga oleh ilmu pengetahuan. Bagaimana
fisika menjelaskan seperti itu. Jadi utu niyama adalah hukum yang menjelaskan tentang iklim. Kenapa kemudian ada angin, ada petir. Nah, itu semua diatur oleh namanya utu niyama. Itu. Jadi secara ilmu pengetahuan itu sudah terjawab bahwa semua yang kenapa terjadi petir ya karena ada komponen apa dan komponen apa. Itu pengetahuan sudah menjawabnya. Kenapa ada hujan? Ya komponen ilmu pengetahuan juga menjawabnya. Kenapa? Ya karena ada, contohnya misalnya, karena ada mendung tadi. Mendung yang menggumpal hitam akhirnya turun hujan. Itu adalah ilmu. Itu. Kenapa orang bisa menciptakan hujan? Karena tahu hujan itu berasal dari awan yang menggumpal. Gitu. Jadi itulah diciptakan awannya. Bagaimana supaya terjadi awan menggumpal sehingga menjadi penyebab hujan. Jadi terjawab sudah kan. Artinya hujan itu bukan pemberian siapa-siapa. Gitu. Tapi memang ada hukum yang mengaturnya. Gitu. Nah, kita bisa memengaruhi, bisa. Dengan apa? Ya dengan pola hidup kita. Kalau pola hidup kita itu menjaga alam, maka alam akan normal. Tetapi kalau kita merusaknya, maka alam akan berjalan tidak normal. Sehingga tadi yang seharusnya masih hujan, musim hujan sudah tidak lagi, kan gitu. Nah itu. Baik saudara-saudara yang berbahagia. Kemudian yang kedua disebut bija niyama. Nah bija niyama ini mengatur tentang hewan, tumbuh-tumbuhan, bagaimana perkembangbiakan mereka. Itu diatur yang namanya bija niyama tadi. Itu bagaimana berkembang makhluk, kemudian tumbuh-tumbuhan berkembang. Itu bagaimana kok bisa? Tidak diciptakan, kamu ada, bim salah bim ada. Tidak, semua melalui proses, intinya melalui proses. Gitu. Kenapa di sini kok tumbuh di Palangka misalnya? Kenapa tumbuh sawit yang subur? Gitu, misalnya. Terus di Palangka ini bisa tumbuh nanas yang subur misalnya. Tetapi kok kenapa di Palangka ini kok tidak bisa tumbuh misalnya kentang, wortel, kemudian kopi, kenapa nggak bisa? Nah, itu pengaruh dari apa? Pengaruh dari tadi bahwa biji tadi, tumbuh-tumbuhan seperti kopi misalnya, tidak bisa tumbuh di tempat seperti kita yang panas gitu. Mereka cenderung tumbuh di pegunungan yang dingin. Itu yang disebut namanya bija niyama tadi. Bagaimana perkembangbiakan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Gitu. Jadi tidak ada yang kamu mau nanam di sini secara alami menanam kopi ya tidak akan tumbuh gitu. Misalnya hidup ya mungkin hidup, tapi buahnya tidak akan seperti ketika di alam yang dingin kan gitu. Nah itu disebut dengan bija niyama. Mereka mengatur sendiri, alam itu mengatur sendiri gitu. Tinggal kita bagaimana istilahnya tumbuh-tumbuhan itu kenapa bisa misalnya tumbuh di sini, kita menanam di Palangkaraya misalnya contohnya yang nanas misalnya. Sudah pasti tumbuh, kenapa? Dia tahan dengan ada panas. Masalah subur apa enggak, manis apa enggak, tergantung kita. Bagaimana memupuknya, mengkondisikannya, kan gitu. Nah, itu harus dikondisikan, tidak mungkin kita samakan di sini dengan di daerah lain. Sama, pupuknya sama, enggak bisa. Harus ilmu Ilmu pertanian yang harus dipraktekkan, kan gitu. Nah, itu semua adalah hukum. Tetapi kita harus tahu bahwa tumbuhan ini bisa hidup di sini apa tidak. Kalau tidak, ya jangan dipaksa. Itu namanya bija niyama. Jadi bagaimana mereka bisa berkembang? Apa yang mempengaruhi perkembangan mereka? Nah, contoh seperti misalnya makhluk hidup. Sama, makhluk hidup pun seperti itu. Jadi di daerah panas itu ada yang kambing domba itu tidak bisa berkembang biak di sini dengan baik. Kenapa? Karena kepanasan gitu. Jadi kebanyakan kambing-kambing yang Jawa itu yang bisa berkembang di sini. Jadi itulah namanya mempengaruhi bagaimana pertumbuhan makhluk itu terhadap lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi itu yang mengatur, ada yang mengatur dengan sendirinya tentunya. Baik, kemudian yang ketiga disebut kama niyama. Nah, kama niyama itu, kama itu perbuatan.
Jadi hukum perbuatan artinya. Jadi yang mengatur perbuatan itu ya disebut hukum karma niyama tadi gitu. Misalnya saya berbohong, saya membohongi orang. Nanti suatu saat saya akan dibohongi orang karena saya sudah menanam apa? Membohongi tadi. Suatu saat ya saya akan dibohongi orang, nggak mungkin nggak. Gitu. Kemudian saya pernah memukul orang. Suatu saat saya akan dipukul orang. Nggak mungkin nggak, karena kita sudah berbuat, sudah menanam. Saya mencuri. Suatu saat saya pasti akan kehilangan barang saya. Entah itu dicuri orang, entah dirampok orang, entah nggak tahu. Karena saya sudah menanam bibitnya. Gitu. Itu hukum alam yang mengatur. Gitu. Jadi kita berbuat itu jangan takut ketahuan orang. Tapi takutlah apa? Takutlah berbuat jahat. Karena apa? Karena akan menimpa kembali kepada diri kita. Bagikan cermin, itu sudah pasti. Gitu. Kalau kita menanam kebaikan, pasti kita juga akan menerima kebaikan. Contoh, kita berdana. Berdana itu tidak harus banyak, tidak harus barang mewah. Orang yang membutuhkan sekali, misalnya nasi semangkok pun, kalau orang itu lagi lapar, itu juga sangat berharga sekali bagi mereka. Mungkin bagi kita tidak. Makanya itu berdana itu kepada objek yang pas. Itu maksudnya waktunya juga pas. Gitu loh. Nah, itu yang luar biasa. Contoh misalnya sekarang ini terjadi banjir. Bagaimana orang tidak bisa memasak? Ya jangan dikasih bahan mentah. Sama saja nggak dimakan, nggak bisa mengolah, di mana mau masak. Belilah makanan yang sudah siap saji. Contohnya seperti itu. Nah, itu ada dana. Kalau kita sudah berdana, berarti kita sudah menanam bibit rezeki. Gitu. Karena kita sudah melakukan dana, kita berdana makan, berarti kita tidak akan mungkin kelaparan. Karena kita sudah menanam bibit tadi, bibit nasi tadi, makanan tadi. Maka dimanapun kita merantau, mungkin tidak punya saudara, nggak apa-apa, pede aja. Karena kita selalu berbuat baik. Pasti tidak akan kekurangan makan. Ada contoh seorang biku dulu, namanya Biku Wesali. Itu luar biasa dibandingkan dengan biku-biku yang lain. Sama-sama pindapata itu kan menerima dana makanan dari umat setiap, misalnya pagi mau makan kan seorang biku dia istilahnya membuat keliling ke warga-warga, siapa yang mau berbuat baik memberikan makanan. Nah, itu Wesali itu tidak pernah kekurangan. Yang lain mungkin tidak dapat, Wesali selalu berlimpah. Karena apa? Kehidupan yang lampau, Sang Buddha mengatakan dia itu berdana luar biasa. Sehingga apa? Sehingga sekarang tidak pernah kekurangan. Nah, sama dengan kita tidak bisa hanya istilahnya berdoa saja supaya mendapatkan rezeki yang banyak, tapi tidak mau berusaha. Berusaha pun sama, yang gagal juga banyak, tidak satu dua. Banyak yang sudah berusaha dengan sekuat tenaga, tetapi masih gagal terus. Tidak mendapatkan rezeki itu. Kenapa? Karena tidak punya bibitnya. Itu. Jadi kita harus punya bibitnya. Bibitnya apa? Ya kita berdana. Kuncinya berdana itu bisa ke tempat ibadah, ke panti jompo, ke orang yang membutuhkan, terkena bencana, kepada orang tua apalagi. Itu adalah ladang-ladang yang paling subur. Kepada para anggota sangha, biku-bikuni, itu juga ladang yang paling subur. Jadi kalau kita berdana di tempat yang subur, maka kemungkinan besar buahnya akan baik. Tetapi kalau kita berdana di ladang yang gersang, ya tidak akan baik. Bagaimana membedakan subur dan gersang? Artinya begini, dilihat dari moralitasnya dan kebutuhannya. Gitu. Kalau kita berdana kepada orang yang misalnya pengamen, tiba-tiba datang kepada kita lagi makan, kemudian kita ngasih, ya itu tanah gersang yang kita tanam itu. Jadi misalnya tumbuh pun buahnya nggak banyak-banyak amat gitu loh. Karena memang gersang tadi dari segi moralitasnya kurang. Gitu. Jadi itu perbandingannya saja. Jadi seperti itu, saudara-saudara yang berbahagia. Jadi ingat, kalau kita mau mendapatkan sesuatu, kita harus mempunyai bibitnya dulu. Kita punya bibitnya, kita tanam, habis itu kita baru berusaha. Kalau sudah berusaha, maka mudah-mudahan hasilnya pasti akan mengikuti. Alam itu tidak bisa dibohongi. Karena memang mereka bekerja dengan sendirinya. Namanya hukum alam. Gitu. Kalau kita tidak melakukannya, ya wajar kalau kita ini tidak mendapatkan. Karena memang kita harus sadar diri kan gitu. Saya pernah nggak berdana kepada orang?
Jadi kalau sekarang kekurangan ya wajar. Nah, kemudian sering menganiaya makhluk hidup, itu kehidupannya apa? Dia akan banyak penyakit. Jadi kehidupan yang lampau mungkin atau sekarang sering menganiaya makhluk hidup, maka kehidupannya akan banyak penyakitnya, baik raganya maupun jiwanya. Nah, makanya kita mempunyai yang namanya function. Function itu membebaskan makhluk hidup dari kematian. Jadi contoh yang baik adalah kita membeli misalnya ikan yang di pasar yang sudah pasti itu akan dibunuh. Kalau nyamar di pasar pasti akan dibunuh. Begitu laku dibunuh pasti. Nah, kita belilah itu kalau punya duit. Kita beli, kita bebaskan di alam. Nah, kita sudah memperpanjang umur kita. Dengan apa? Dengan memberikan kebebasan tadi. Jadi supaya dia berumur panjang. Artinya bibit itu yang sudah kita tanam. Nah, kita akan panjang umur, akan sehat. Kenapa? Kita sudah mempanjangkan umur makhluk-makhluk itu. Itu gambarannya seperti itu. Jadi sangat simpel hidup ini sebenarnya. Asal kita tahu teorinya. Dan itu sudah disampaikan oleh Sang Buddha. Dan Buddha itu tidak hanya teori saja. Buddha itu sudah mempraktekannya. Jadi disampaikanlah selama 45 tahun kepada murid-muridnya. Ini loh hidup itu sebenarnya seperti ini. Kenapa Sang Buddha tahu? Karena Sang Buddha sudah tidak ada debu lagi di hatinya. Sehingga tahu hidup ini sebenarnya seperti ini. Yang bisa menjelaskan ya seorang yang sadar. Disebut Buddha tadi. Ibarat cermin itu debunya sudah bersih. Sehingga bisa untuk melihat. Kalau cermin itu banyak debunya, ya kita nggak bisa berkaca, tidak bisa melihat. Itulah intinya sebenarnya. Kemudian yang keempat adalah cita niyama. Cita niyama yang mengatur tentang pikiran. Bagaimana pikiran ini berproses sesuai dengan orang yang serakah. Pasti pikirannya ya akan cenderung jahatnya melihat barang punya orang, saya pengen itu, saya pengen itu, saya pengen itu. Tapi bagi orang yang tidak punya serakah, dia akan syukurlah teman saya mempunyai ini. Dia ikut berbahagia. Nah, itu bagian dari pola pikir kita, cita niyama yang mengatur. Jadi tidak bisa kita paksakan. Kalau kita melihat sesuatu iri, kemudian kita pura-pura nggak iri, nggak bisa. Karena memang cita udah, pikiran ini sudah berjalan apa adanya. Gitu. Nah, bagaimana kita mengendalikannya? Dengan latihan. Latihan apa? Yang disebut meditasi. Jadi pikiran ini sangat liar. Kesana kemari, kesana kemari. Kita mungkin badannya di sini, pikirannya kemana-mana. Nah, bagaimana kita mengendalikannya? Dengan latihan namanya meditasi. Jadi kita mengendalikan pikiran kita yang liar itu. Supaya apa? Supaya kita bisa tenang. Kalau hidup kita tuh kemana-mana ya tidak akan tenang. Bagaimana mau tenang? Badannya di sini, pikirannya kemana-mana. Kan gitu. Nah, logikanya kalau kita mau tenang, ya badan di sini, pikirannya di sini. Bagaimana kita membuat itu? Ya dengan latihan. Tanpa latihan tidak bisa. Meditasi tadi. Kemudian yang terakhir atau yang kelima disebut dhamma niyama. Dhamma niyama ini adalah hukum yang mengajarkan yang tidak ada di dalam 4 tadi. Yaitu utu niyama, bija niyama, kama niyama, cita niyama. Yang tidak diatur oleh hukum 4 tadi, diaturlah oleh dhamma niyama ini. Gitu. Jadi segala sesuatu yang ada di kehidupan kita ini, itu diaturlah oleh dhamma niyama itu. Nah, kita mengenal tentang kehidupan bertumimbal lahir atau kehidupan berulang-ulang. Artinya kehidupan itu sebenarnya tidak hanya sekarang saja. Gitu. Kita akan terus terlahir sebelum kita mencapai pencerahan. Padahal tujuan kita ini hidup adalah mencapai pencerahan, tidak dilahirkan kembali. Tujuan umat Buddha itu bagaimana kita tidak dilahirkan kembali. Kenapa? Karena kalau dilahirkan kembali, itu adalah mengalami penderitaan. Kita mengalami sakit, mengalami tua, mengalami miskin misalnya, mengalami misalnya dicaci maki juga pernah kan gitu. Kemudian dari segi fisik aja kita mengalami tua, kalau sudah tua sakit-sakitan. Jadi apa yang bahagia itu di mananya? Bahagia iya, tapi kan sebentar saja. Artinya di balik kebahagiaan itu sebenarnya penderitaan. Contoh, saya pengen mobil, kemudian saya kesampaian mendapatkan mobil, beli mobil. Apakah dengan membeli mobil kemudian saya akan bahagia selamanya? Kan tidak. Pasti akan ada penderitaan lain yang mengikutinya. Contoh, khawatir hilang,
khawatir lecet, wah bentar lagi bayar pajak, sebentar lagi ganti ban, ganti oli, segala macam. Jadi di balik kebahagiaan itu ada penderitaan lain. Itulah yang disebut dengan penderitaan. Itu. Artinya sebenarnya hidup ini lebih banyak penderitaannya gitu loh. Makanya tujuan kita itu adalah mencapai nibbana, aslias tidak terlahir kembali. Itu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Sang Buddha ini tentu menjadi bagian dari perjuangan kita masing-masing. Kita tidak bisa menggantungkan diri kita kepada orang lain. Yang menentukan nasib kita, ya kita sendiri, bukan orang lain. Sang Buddha pun tidak bisa menentukan nasib kita. Sang Buddha itu hanya menunjukkan jalannya. Bagaimana kamu bisa terbebas dari kelahiran ini. Maka disampinglah jalan itu, yang disebut dengan Cattari Arya Sacani tadi. Nah, disampaikanlah kenyataan itu, lalu ada jalan namanya jalan berunsur 8. Bagaimana kita bisa terbebas dari kehidupan ini. Nah, kalau kita sudah menjalankannya itu, makanya disebut kita harus mengenal agama Buddha itu. Kalau sudah mengenal Dharma, kita harus praktek. Tanpa praktek, ya kita tidak akan terbebas dari sengsara ini. Akan terlahir terus-menerus, sampai tidak terhitung, berkalpa-kalpa, jutaan-jutaan kehidupan. Bisa kita terlahir manusia, bisa juga kita terlahir sebagai seorang binatang, bisa juga terlahir di alam hantu, di alam dewa, tergantung dari kebajikan yang kita perbuat. Kalau kita sering membunuh terus, maka sudah dipastikan kita akan terlahir di alam yang sangat rendah, yaitu binatang, atau setan, asura, dan segala macam. Itu. Kalau perbuatan kita baik, kita akan bisa terlahir sebagai manusia mungkin, atau bahkan alam dewa. Nah, alam dewa juga sama, nanti akan turun, akan mati juga. Gak bahagia. Artinya akan berulang-ulang terus. Makanya kita harus mencapai namanya pembebasan. Tidak terlahir kembali. Itu tujuan dari agama Buddha. Baik, saudara-saudara sedama yang berbahagia. Apa yang saya sampaikan pada saat ini semoga menjadi pengetahuan bagi kita. Dan inti dari Dharma yang kita pelajari harus kita praktekkan. Karena kalau kita tidak mempraktekannya, maka tentu kita tidak akan mendapatkan manfaatnya. Dan itu akan sangat sayang. Karena kesempatan terlahir sebagai seorang manusia itu sangat sulit. Kita bisa terlahir sebagai manusia, itu kebajikan yang luar biasa. Pasti kita sudah melakukan kebaikan yang luar biasa, sehingga kita bisa terlahir sebagai manusia. Karena itu jangan disia-siakan. Kita bisa terlahir menjadi manusia, kita artinya bisa berbuat baik yang sebanyak-banyaknya. Kalau malah sebaliknya kita berbuat untuk hal-hal yang tidak baik, akan sangat rugi sekali. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kehidupan kita, dan semoga kita sama-sama mencapai pembebasan. Walaupun pembebasan itu tidak mudah, tetapi kita harus optimis bahwa dengan apa yang sudah ditunjukkan oleh Sang Buddha, kita harus mempraktekkannya pelan-pelan. Dan mudah-mudahan akhir dari cita-cita kita, yaitu mencapai pembebasan, bisa tercapai. Saya akhiri. Sabbe Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.